kami itu berkomitmen dengan Presiden Jokowi. Kami ini pendukung utama. Jadi kami menunggu keputusan dan semua ketetapan apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi itu kami akan ikuti karena kami adalah pendukung utama Jokowi. Jadi kami tidak melihat bahwa ada kemungkinan reshuffle kabinet karena desakan orang per orang. Ya, bagi siapapun yang melihat persoalan isu reshuffle yang terjadi belakangan ini, memang tendensinya itu didasarkan atas dasar like or dislike. Didasarkan suka tidak suka. Karena kalaupun toh didasarkan atas kinerja kementerian, saya kira hampir semua kementerian yang ada di bawahnya presiden, pembantu presiden, harus dievaluasi secara keseluruhan. Nah, saya ingin tegaskan bahwa pertama, sesama partai pendukung, sesama partai pengusung yang memang sudah 2 periode kita berjalan dari awal sampai sekarang, Nasdem itu tetap menjadi bagian dari pendukung utama Presiden Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi. Gara-gara Nasdem ya, maka kemudian Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, terus kemudian di reshuffle menteri-menterinya Nasdem. Ini kan minimal nih ada 3 catatannya nih. Yeah. Jadi yang pertama bisa aja masyarakat melihat wah presiden ternyata baperan. Sebenarnya sebagai partai pengusung itu melihat dengan adanya pencalonan calon presiden yang tidak searah dengan platform politik presiden, tentunya kinerja ini akan menjadi ambigu. Maksudnya tidak bisa satu orang mengabdi 2 kepala kan gitu. Makin panas, Ruhut sebut ada kader Nasdem ngamuk saat makan bareng. Ada kok rekamannya. Hubungan antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem memasuki babak panas seiring dengan munculnya isu reshuffle yang bakal dilakukan Presiden Joko Widodo. Kader-kader dari 2 partai tersebut saling melempar sindiran soal reshuffle menteri meski keputusan kocok ulang kabinet itu belum dipastikan Presiden. Dalam hal ini, politikus PDIP Ruhut Sitompul bahkan menuding bahwa ada kader Partai Nasdem yang ngamuk-ngamuk saat makan malam bersamanya. Lebih lanjut, Ruhut menyebutkan bahwa kader-kader di bawah kepemimpinan Surya Paloh ada yang melempar ancaman. Soal ancam-mengancam sebelumnya, Ruhut juga menyebutkan bahwa memang ada kader partai koalisi yang mengancam pihak Jokowi jika direshuffle. Demokrat diprediksi untung besar jika AHY jadi cawapres Anies. Nasdem, PKS merugi. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera diprediksi tak akan mendapat limpahan elektoral jika Agus Harimurti Yudhoyono dipasangkan sebagai calon wakil presiden untuk Anies Baswedan pada pemilu 2024. Kotel efek atau efek ekor jas hanya akan didulang Partai Demokrat lantaran ketua umum mereka maju sebagai calon RI 2. Sebaiknya, kata Yunarto, jika mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher yang jadi cawapres, limpahan elektoral hanya akan didapat PKS. Faktor cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana koalisi perubahan. Demokrat dan PKS cenderung ingin mengajukan kader masing-masing supaya mendapat keuntungan elektoral. Namun menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY. Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang Mercy itu hengkang dari rencana koalisi. Selain faktor cawapres, lanjut Yunarto, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS juga masih berhitung soal peluang konstelasi politik ke depan. Langkah ketiganya dan parpol-parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDIP disebut mampu mengubah peta politik pemilu 2024. Yunarto menambahkan, peta politik yang ada saat ini masih bisa berubah. Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar. Sebagaimana diketahui, kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi. Akan tetapi, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden.
Belakangan ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi. Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023. Namun, partai yang dimotori AHY itu mau deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapan bakal Capres dan Cawapres. Gelagat serupa juga ditujukan oleh PKS. Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda. Partai besutan Surya Paloh itu menyebut penentuan Cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru. Wakil Presiden pastikan ada reshuffle kabinet, menteri dari Nasdem terpental semua atau cuma 2. Isu reshuffle kabinet berhembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Reshuffle kabinet itu dikabarkan menyasar 3 menteri dari Partai Nasdem yang sebelumnya telah memastikan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Padahal, Anies Baswedan sempat disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo oleh petinggi Nasdem meski yang bersangkutan belakangan dicopot dari jabatannya. Nasdem sendiri saat ini masuk koalisi Indonesia Maju pendukung Jokowi. Rumor soal reshuffle kabinet itu akhirnya jelas Jumat 6 Januari 2023. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang kabinet. Menurut Ma'ruf Amin, reshuffle kabinet akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik. Ma'ruf menyebut Jokowi bisa kapan saja merombak jajaran pembantunya karena hal itu adalah Ma'ruf menyebut saat ini yang bisa dilakukan hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Kata Ma'ruf, Jokowi pasti sudah memiliki cukup informasi dan pandangan tersendiri soal kinerja para menterinya. Presiden Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle ini. Bahkan, ia tak menampik saat dirinya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun Jokowi tidak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Dia hanya meminta publik untuk sabar menunggu. Tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin memprediksi perombakan kabinet kemungkinan akan terjadi pada bulan Januari ini. Menurutnya, siapapun yang akan diganti harus bisa menerima keputusan Jokowi tersebut. Menteri-menteri dari Nasdem disebut-sebut akan digeser. Di kabinet saat ini ada 3 menteri dari partai tersebut, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo, Menko Minfo Johnny G. Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menanggapi kemungkinan terjadinya reshuffle ini, Partai Nasdem menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa semua partai dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Nasdem, harus siap di reshuffle kabinet. Hal itu menurut Johnny karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya membantu presiden, maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden. Johnny juga mengatakan bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Dia menegaskan Nasdem akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet. Perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan prerogatif